بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى من تذاكر جيران بذي سلم مزاجتنا عن جرى من مقلة بلني أم هبت الريح ومن تلقاء قاضمة ومضى البرق في الظلماء من إضمي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحليم الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك على محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Mari kita pasang niat-niat yang salihah dalam memulai setiap amal kebaikan ya. Majelis taklim kita ini kita niatkan pertama memenuhi perintah Allah dan Rasulnya untuk menuntut ilmu, menambah pemahaman kita terhadap Allah,
menambah pemahaman kita tentang Rasulullah, sosok beliau, keagungan beliau, akhlak mulia beliau. Bil khusus karena kita membaca kitab tentang Rasulullah, ya, Muhammad Insan Kamil karangan Al-Habib Al-Muhaddits Al-Doktor Said Muhammad bin Ali Maliki alaihi rahmatullah nafa'ana bih. Begitu juga kita niatkan i'tikaf di masjid ini. Bagi yang belum niat maka niatkan sekarang, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Kemudian kita niatkan mema'murkan masjid ini, rumah Allah ini, dengan amal-amal kebajikan, di antaranya dengan salat, dengan zikir, dengan majelis ilmu, dan juga kita niatkan menunggu datangnya salat Isya. Ya, Rasulullah bersabda, "Nantum fis shalah man tadartumus shalah." Kalian dihitung sedang salat selama kalian menunggu datangnya salat. Antara maghrib kita duduk di sini sambil menunggu datangnya Isya, insyaallah. Ya, selain dapat pahala majelis ilmu, pahala i'tikaf, juga kita dapat pahala seperti salat. Ya, karena kita nunggu. Kemudian kita niatkan juga untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, untuk juga semoga orang-orang yang berjasa membangun, memugar, ya, mewakafkan masjid ini, semoga dengan kita mengisi ini Allah tambahkan pahala untuk mereka. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa anna Allah yadrij niyyatah wa niyyatus salihin wa amal salih jalla hada khalis wajhil karim wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana fid darin amin. Kamalu fadlihi tsabit bi kitabillah, halaman 204. Halaman berapa? Halaman 101 lagi. Kamalu tafdilihi. Wa amma tafdiluhu. Oh iya. Sedikit lagi ya daripada sisa bab yang terakhir sebelum kita masuk ke bab yang tadi kita sebutkan, ya. Wa amma tafdiluhu bi annahu awwalu man yaqra' bab al-jannah wa awwalu man yadkhuluha fa fi sahih Muslim fi kitab al-iman an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana aktsara an-nasi tabi'an yawm al-qiyamah wa anna awwal man yaqra' bab al-jannah. Wa fi sahih aidan yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ati bab al-jannah yawm al-qiyamah fastaftih wa yaqulu al-khazin man anta faqulu Muhammad fayaqulu bika umirtu alla la aftahu li ahadin qablak. وهذه الأولية تنالها الأمة المحمدية أيضا إكراما النبي صلى الله عليه وسلم فهم أيضا أول من يدخل الجنة من الأمم كما جاء في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة. وإن الطبراني في الأوسط والدارقطني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي إلى آخره. Ya. Tentang kemuliaan, keistimewaan Nabi Muhammad SAW, ya, prioritas dari Allah untuk Nabi Muhammad, bahwa beliau orang yang pertama kali mengetuk pintu surga, ya, dan orang yang pertama masuk surga. Dalam hadis sahih Muslim dalam kitab Al-Iman diriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Anas. Sahabat Anas meriwayatkan lebih dari 2000 hadis. Ya, sahabat muda Nabi Muhammad yang menjadi khadim, pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak, ya, berdekatan dengan Nabi Muhammad sehingga banyak yang beliau lihat, banyak yang beliau dengar, ya. Ini keistimewaan sahabat-sahabat muda, mereka yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Pertama karena mereka masih muda, ya, daya serap mereka tentu lebih. Kedua, mereka Allah kasih panjang umur sehingga berada di zaman yang banyak orang-orang tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad, ya, para tabi'in. Sehingga banyak mereka menyampaikan hadis-hadis sebagai pengajaran Islam. Berbeda dengan sahabat-sahabat yang tua, yang terdahulu,
seperti sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Utsman dan sebagainya, mereka tentu lebih lama melazimi Nabi Muhammad. Ya, ada yang dari awal kenabian umur Rasulullah 140 tahun sampai 13 tahun di Makkah, umur 53, kemudian hijrah 10 tahun tinggal di Madinah sampai wafat beliau umur 63 kurang lebih, jadi melazimi Rasulullah 23 tahun. Tentu lebih banyak ya dibanding sahabat Anas yang dia ini seorang Ansar, orang yang tinggal di Madinah yang kenal Nabi Muhammad ketika Rasulullah baru hijrah. Usia beliau pun masih 10 tahun. Diantar sama ibunya, ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa yang saya bisa hadiahkan kepada engkau. Ya, tapi saya punya anak yang cerdas, biarkan dia melayanimu ya Rasulullah. Ya. Nah, dia 10 tahun, tapi lebih dari 2000 hadis, ya, panjang umur, ya, kurang lebih 100 tahun lebih lah usia Anas bin Malik. Ya. Jadi Rasulullah wafat, dia umur 20 tahun, masih ada 80 tahun kehidupan beliau. Tentu banyak generasi-generasi yang beliau ya temu dan beliau sampaikan ajaran Muhammad. Ya. Adapun Sayyidina Abu Bakar hanya 2 tahun dari sejak wafatnya Rasulullah, beliau menjadi khalifah 2 tahun kemudian wafat. Dan zaman beliau sibuk dengan khilafah, urusan kepemerintahan, belum jihad. Ya, mengatur kepemerintahan, dan kebanyakan juga sahabat-sahabat juga yang semua murid Rasulullah SAW. Jadi istilahnya punya ilmu yang mereka sama-sama dapatkan dari Nabi Muhammad. Ya, jadi tidak perlu lagi penyampaian yang banyak. Kenapa? Udah pada alim semua. Gitu zaman Sayyidina Umar, 10 tahun beliau menjabat khalifah setelah Sayyidina Abu Bakar wafat. Ya, beliau jadi khalifah. Sibuk dengan kepemerintahan, sibuk dengan ya atur rakyat dan penaklukan negeri-negeri kafir, ya, Mesir ditaklukkan, Syam, Irak, Iran, ya, itu sehingga hadis-hadis yang disampaikan oleh beliau juga tidak sebanyak sahabat-sahabat yang muda ini, ya. Nggak nyampe 1000. Ya. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ya, kalau nggak salah Sayyidina Ali itu cuma 500. Sayyidina Ali itu kan termasuk sahabat yang menengah. Rasulullah wafat beliau usia 33 tahun kurang lebih, ya, umur beda 30 tahunan sama Rasulullah. Tapi juga sibuk membantu Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah, membantu Sayyidina Umar, membantu Sayyidina Utsman, sampai beliau kemudian menjabat sebagai khalifah yang dibaiat selama 4 tahun, tapi banyak kesibukan, pemberontakan dan sebagainya, peperangan, ya. Nah, tapi itu pun kurang lebih kalau tidak salah itu 500 hadis Sayyidina Ali yang diriwayatkan dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah. Ya. Adapun sahabat-sahabat muda, Sayyidina Anas bin Malik 2000, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah Al-Ansari, Siti Aisyah, ya, Abdullah bin Umar ibn Al-Khattab, Abdullah bin Amr bin As, sahabat-sahabat muda yang cerdas-cerdas. Mereka Allah kasih panjang umur dan mereka banyak menyampaikan amanat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada 7 sahabat yang disebut gelar mereka al-mukthirun, orang yang banyak meriwayatkan hadis, yang lebih dari 1000, masing-masing meriwayatkan lebih dari 1000. Ada yang 1000, ada yang 2000. Yang paling banyak siapa? Abu Hurairah, kurang lebih 5000 lebih hadis yang diriwayatkan, ya. Abu Hurairah masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Jadi hanya 4 tahun dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi 5000 lebih itu juga dengan pengulangannya. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan berapa? Imam Muslim, Abu Dawud meriwayatkan dalam kumpulan hadis mereka. Nanti terkadang riwayatnya berbeda-beda, tapi isi hadisnya sama. Jadi ada pengulangan 5000 itu, ya. 5700 berapa kalau di total riwayatnya. Tapi kalau mau diringkas, ya mungkin hanya 4000 atau 3000 hadis. Ya, sebab 5000 lebih itu dengan pengulangan hadis yang sama tapi riwayat yang berbeda-beda dan kitab yang beda, ya. Ini sekadar kita mengetahui, ya, tentang periwayatan hadis, ya, dari para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Di sini disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik dalam kitab Sahih Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Qal ana aktsarun nasi tabi'an yaumal qiyamah wa ana awwalu man yaqra' babal jannah." Aku adalah orang yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat nanti.
Dan aku adalah orang yang pertama mengetuk pintu surga. Semua umat manusianya, jinnya, dari Nabi Adam, Idris, Hud, Musa, Isa, semua berkumpul, miliaran orang. Ya, umat Islam aja sekarang udah hampir 2 miliar. Bagaimana umat Islam yang dulu-dulu atau yang akan datang? Belum para umat nabi-nabi, semuanya muslimin. Ya, semuanya muslimin, mukminin. Muslim dalam arti orang yang tunduk berserah diri terhadap perintah dan ajaran Allah. Muslim itu makna muslim. Al-Islam al-inqiyad. Orang yang tunduk patuh kepada perintah Allah, ya. Dan nama muslim bahkan dipopulerkan pertama kali oleh Sayyidina Ibrahim. Ya, walladzi sammakumul muslimin. Dialah orang yang pertama kali menamakan kalian muslim. Tapi sebelum-sebelumnya dari sejak Nabi Adam semuanya muslim, walaupun mungkin ya nama muslim belum dikenal, tapi artinya mereka orang yang beriman dan tunduk kepada perintah dan ajaran Allah, ya. Jadi semua nabi termasuk Nabi Isa, Nabi Musa itu muslim, ya. Jadi Rasulullah katakan, saya orang yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat, ya. Ini keistimewaan. Makanya Rasulullah juga menyuruh kita umat Islam selain berdakwah mengajak orang Islam juga supaya kita banyak anak. Ya. Rasulullah sabdakan, tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirun bikumul umamah yaumil qiyamah. Nikahlah kalian dengan wanita yang gampang ngelahirin. Artinya subur. Ya, al-wadud, enggak cukup yang subur aja, tapi yang penyayang kepada anaknya. Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah, karena aku akan berbangga nanti dengan banyaknya kalian di hari kiamat. Di hadapan para nabi berbangga. Dalam arti sebagai syukur atas karunia Allah, ya, banyak orang mendapatkan hidayah dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Semua nabi dalam dakwanya, semua rasul dalam tablighnya itu tidak ada yang gagal, semuanya sukses. Karena mereka melaksanakan perintah Allah sebagaimana Allah perintahkan dan berjihad. Berjihad dalam arti mengerahkan daya upaya mereka semaksimal mungkin. Walaupun nanti ada yang sebagaimana Rasulullah sabdakan, ada nabi yang datang hari kiamat enggak punya umat. Ada yang cuma bawa 1 atau 2 orang umat, yang lain enggak ada yang beriman sama dia, kufur. Cuma yang masuk Islam, yang beriman sama dia cuma 2 orang, 3 orang. Ada yang sekelompok, ada yang banyak, ada yang sedikit. Tapi tidak ada yang gagal, semua sukses. Kenapa? Mereka melaksanakan perintah Allah dengan maksimal. Adapun hidayah, al-hidayah biadillah, di tangan Allah. Ya. Sukses. Ya, ada kisah juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu dia musuh. Kalau enggak salah termasuk kufar Quraisy, ya. Memusuhi Rasulullah dan para sahabat berjihad, ya. Sekali waktu dalam pertempuran dengan pasukan Islam, dia dalam bertempur ini seorang musyrik ini berhasil membunuh satu sahabat. Begitu ditusuk tembus darah keluar, itu muslim sahabat Rasulullah mengatakan, melihat darahnya ngocor, berkata, "Fuztu wa rabbil Ka'bah." Aku berhasil demi Allah. Aku sukses. Orang musyrik yang membunuh ini bingung. Apaan sukses? Yang saya bunuh dia, kalah dalam pertempuran, ya, gimana sukses? Tapi kemudian setelah berapa lama dia masuk Islam, baru dia sadar, oh betul dia sukses. Matinya dia di jalan Allah dalam keridhaan Allah, dia sukses. Ya, jadi para nabi yang berdakwah, ya, itu semua sukses, nggak ada yang gagal. Ya. Tapi adalah tambahan kenikmatan dari Allah kepada seorang nabi kalau banyak yang mendapatkan hidayah. Dan Rasulullah akan berbangga dengan banyaknya umatnya. Ya. Ini penting kita sadari. Zaman sekarang nih udah zaman beda sama zaman dulu. Kita lihat yang tua-tua sama yang muda-muda. Yang tua-tua anaknya berapa? 6, 7, 8, 10, kadang 12. Sekarang coba lihat. Hah? Anaknya berapa? 4, banyak juga ya. 4 aja udah bilang banyak, 5 udah dianggap banyak. Rata-rata 2, 3. Kenapa? Ya ini keadaan zaman dan program pemerintah kita dulu KB. Ya. Nah ini
bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad. Suruh banyak anak. Aja nggak dilarang, ya mungkin kesehatan istrinya, mungkin ekonominya dan sebagainya dia mau atur supaya anaknya bisa dididik lebih bagus, boleh. Tapi sebagai suatu kebijaksanaan umum merata oleh pemerintah suruh KB, ini nggak boleh. Secara Islam Rasulullah nyuruh kita banyak anak, banyak muslimin, ya. Ya tentu dengan tarbiyah juga didikannya. Tapi kalau secara perorangan orang mau KB boleh-boleh aja, nggak dilarang. Tapi secara umum, woi harus KB, 2 anak cukup, ini salah. Ya. Ya, kita dulu umat Islam 90 berapa persen. Kita merdeka tahun 45, umat Islam berapa persen? Kalau nggak salah 93 atau 95. Ya. Yang lain lah, Nasrani, yang Buddha, yang animisme, 5%. Ya. Tapi coba kita lihat sekarang umat Islam udah di bawah 90%. Ada yang bilang tinggal 87, ada yang bilang 853, bahkan ada yang mengatakan 70 lebih. Kemana ini umat Islam yang tadinya 95%, 93%, kok sekarang hilang 10% kecuri gitu. Ya, selainnya ada pemurtatan dan juga karena sistem KB ini. Ya. Nah, ini Rasul bilang saya berbangga nanti dengan banyaknya pengikut. Ya. Jadi kalau kita punya anak, ya, kalau mainstream cara berpikirnya dia, wah saya cukup 2 anak. Ya, ini kita harus melempengin cara berpikirnya anak kita, cucu kita. Ya, jangan takut yang namanya rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apalagi kalau udah tua ngerasain kalau anaknya banyak seneng. Ya. Yang satu datang sama istrinya, sama cucunya, sama suaminya. Yang satu lagi datang gantian, cucu kita banyak, terhibur. Ya, berapa banyak orang-orang yang udah tua, anaknya udah pada tinggal di rumah lain, ya dia sendirian sama istrinya. Ya, kalau meninggal salah satu, kasihan lagi. Tapi kalau anak keturunannya banyak, hiburan dia banyak. Dia mulia, dia dihormati, dicintai oleh keluarganya sendiri. Ya. Kemudian dalam hadis sahih juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW sabdakan, "Ati babal jannah." Aku akan mendatangi nanti pintu surga pada hari kiamat, fastaftih. Aku akan meminta buka, mengetuk pintu. Fa yaqulul khazin man anta? Maka sang penjaga surga, ya, man anta, berkata, "Siapa engkau?" Ya, kemungkinan nih menurut gambaran saya dia di dalam. Rasulullah di luar, terhalang pintu. Ya, ngetok pintu, "Man anta?" Ya, sebab kalau menurut keyakinan saya sih semua malaikat kenal sama Nabi Muhammad. Jadi kalau udah ngelihat tahu. Tapi dia kan bertanya, berarti dia nggak tahu nih, terhalang pintu. "Man anta?" Ya. Kita tahu yang namanya penjaga surga itu Sayyidina malaikat Ridwan, tapi bukan berarti nggak punya anak buah. Penjaga neraka siapa? Malik, tapi anak buahnya juga banyak. Ya. Mau dikatakan neraka itu ketika di padang mahsyar diseret oleh 70.000 malaikat dengan rantai. Nah, itu kan berarti penjaga neraka juga. Ya. Begitu juga penjaga pintu langit dunia ini malaikat namanya malaikat Ismail, ya. Sama dengan nama Nabi Ismail, tapi dia malaikat. Dalam kisah Isra Mi'raj, ketika malaikat Jibril mengetuk pintu langit pertama, mereka bertanya, "Man anta?" Bilang Jibril, "Wa man ma'ak?" Siapa bersama? Muhammad. Disebutkan dalam hadis Rasul sabdakan malaikat penjaganya Ismail namanya. Tapi di bawahnya dia 12.000 malaikat anak buahnya. Masing-masing 12.000 itu membawahi lagi banyak malaikat lagi. Ya. Jadi di sini penjaga surga bertanya, "Siapa engkau?" "Muhammad." "Fayaqulu bika umirtu." Maka malaikat itu menjawab, "Kepada engkaulah aku diperintahkan oleh Allah, tidak boleh membuka pintu surga kecuali kepada engkau dahulu." Ya, perintah, enggak boleh buka pintu surga, masukin orang kecuali Muhammad sallallahu.
Ya, kemuliaan yang luar biasa. Ya, pesan Allah kepada para malaikat, nggak boleh buka pintu sorga kepada siapapun juga, malaikat kayak nabi, rasul, hanya Muhammad yang boleh pertama kali masuk. Wahadil awaliyah. Begitu juga kemuliaan pertama-tama masuk sorga diberikan Nabi Muhammad kepada Muhammad sebelum para nabi-nabi yang lain. Kita juga sebagai umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan hal yang sama. Dalam arti semua umat nabi-nabi yang lain yang bakal masuk sorga nggak boleh masuk sorga sebelum umat Nabi Muhammad masuk duluan. Ya, berapa ribu tahun ini umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa. Ya, datang umat akhir zaman, yang lain mesti ngantri. Ntar dulu masuk surganya belakangan. Ini umat yang Nabi Muhammad SAW masuk dulu. Udah selesai yang masuk, ya tentu yang ketinggalan di neraka ya nunggu dulu deh, selesai azab dulu ya. Yang masuk surga dari umat Nabi Muhammad termasuk, baru umat-umat yang lain. Ya. Yang masih di neraka ya tunggu giliran nanti dah, kalau udah selesai siksaannya, ya dibakar habis dosa-dosanya baru dia belakangan. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Kenapa kita mendapatkan kemuliaan tersebut? Dia bilang ikraman li nabiha, semata-mata karena kemuliaan Allah untuk Nabi Muhammad, kita juga istilahnya ke bawah. Ya. Kita siapa? Sama-sama manusia. Ibadah kita sama umat nabi-nabi dulu kalah kita. Ada yang sampai 1000 bulan. Ada yang sampai umur ratusan tahun ibadah. Ya. Kita diberikan Lailatul Qadar ini, asbab musababnya disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah membaca atau mengetahui, diberitahu bahwa di antara umat-umat terdahulu itu ada yang keluar jihad aja sekali itu 80 tahun lebih, 1000 bulan baru balik. Itu dipakai untuk jihad sekali keluar. Ya, umur mereka panjang, pahalanya jihad luar biasa. Ya, istilahnya setiap kali tarikan napasnya itu udah dianggap ibadah. Tiap langkah kaki, debunya dan sebagainya. Ya, 1000 bulan. Rasulullah tuh istilah hatinya ya sedih. Ya, umat saya nggak bisa begini, umurnya nggak cukup. Nah, Allah kasih Lailatul Qadar buat umat Rasulullah SAW. Tiap tahun orang dapat satu malam itu seperti ibadah lebih afdal 1000 bulan, 83 tahun lebih. Dapat 10 tahun, 830 tahun. Itu baru satu malamnya, belum ibadah Ramadannya, belum satu bulan Ramadan, belum yang lain. Ya, alhamdulillah ala dzalik. Bagaimana dalam Sahih Muslim Rasulullah sabdakan, nahnul akhirun, kita ini adalah umat yang terakhir, al-awwalun, tapi yang pertama kali masuk surga di hari kiamat. Wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah, kami adalah orang-orang yang pertama kali masuk surga. Ya. Nanti ada riwayat lain, di antara umat Rasulullah ada juga yang masuk surga tanpa hisab. Nah, ini jalur pintu masuknya sebelah kanan ini. Dari sebelah kanan surga, ini jalur khusus buat mereka yang masuk surga bighairi hisab. Ada 70.000 umat Rasulullah yang masuk surga tanpa hisab. Tapi Rasulullah minta terus pada Allah, minta ya Allah. Ini sedikit. Ya, 70.000 dianggap sedikit sama Rasulullah, padahal udah banyak ya. Maka Allah kasih masing-masing satu orang dari 70.000 itu 70.000 lagi. Berarti 70.000 kali 70.000 berapa tuh? Hah? Nolnya 4 tambah 4, 8. Berarti 4,9 miliar mungkin ya? Alhamdulillah. Jadi kalau di Maulid disebutkan, hah? Enggak dong. 4,9 miliar ya. Umat Islam sekarang 2 miliar. Anggap yang dulu-dulu berapa miliar deh, ya. Ini besar ini, ya.
Ya kan tiap zaman yang masuk Islam yang jumlahnya yang beranak juga banyak ya. Jadi mungkin umat Islam dulu umpamanya 500 juta, sebelumnya 400, sebelumnya 300 ini ya. Zaman sahabat kurang lebih 100-200 ribu. Zaman Rasulullah kurang lebih gambaran ya. Anggap deh 300 ribu ya. Jadi kalau dalam sebuah maulid disebutkan ya, bersumber hadis juga, thuluthun yadkhulunal jannah bighairi hisab. Sepertiga dari umat Rasulullah masuk surga tanpa hisab. Besar kemungkinan sepertiga itu. Ya. Kans buat kita pun bisa. Tinggal apa kita pantas apa enggak. Tapi istilahnya kansnya ya sangat mungkin kita dapat itu. Kalau kita mau usaha. Ya, syaratnya apa ya. Termasuk orang yang bertawakal kepada Allah, enggak percaya sama tahayul atau apa namanya la yatatayyarun. Ya, enggak percaya sama tahayul, sama apa namanya kepercayaan yang enggak benar dah. Wah, ini enggak boleh, ini sial, ini pamali, ini begini ya. Nah, bukan klinik tuh yang kayak maaf aja kayak wah, jangan kawin hari ini hari enggak bagus. Ya, masih banyak di kalangan umat Islam. Ya. Bulan Dzulqa'dah nih sekarang, oh ini bulan apit enggak bagus. Dari mana ini ajaran? Itu tatayur ini, prasangka buruk, percaya tahayul ini. Ya, bulan Safar jangan, bulan sial. Astagfirullahaladzim. Ya, Rasulullah sendiri mengatakan la safara wala tiyarata wala hama. Tidak ada safar itu sial. Enggak ada. Aduh, kalau burung hantu begini atau ini itu ya kebiasaan. Orang jahiliyah begitu. Ya, bulan Safar dianggap bulan sial, enggak boleh musafir, enggak boleh dagang, enggak boleh kawin. Rasulullah lawan itu. Semua bulan adalah baik. Kita percaya sama Allah, enggak ada percaya sama jin, sama hantu, sama apa. Ya. Rasulullah kawinin putri beliau Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali di bulan Safar. Bulan Safar kawin Siti Fatimah sama Sayyidina Ali. Berkah enggak? Berkah. Anaknya banyak keturunannya sampai sekarang. Ya. Keturunan seluruh dunia para habaib ini jutaan. Ya, di Indonesia aja enggak tahu mungkin 2 juta atau 1 juta ada mungkin. Belum di Afrika, belum di Arab, belum di Irak, belum di ya, itu contoh. Ya, walaupun memang disunnahkan kita nikah itu sebagaimana ulama sabdakan ada bulan-bulan yang dilebihkan ya, seperti bulan Syawal. Rasulullah nikah dengan Siti Aisyah bulan Syawal. Maka Siti Aisyah kemudian setelah wafatnya Rasulullah, kalau ada ponakannya, keluarganya kawin sengaja bulan Syawal aja. Kenapa? Saya nikah sama Rasulullah bulan Syawal, masuknya bulan Syawal. Ya. Nah, itu diantara sunnah. Jadi nggak ada hari jelek, semua hari bagus, tapi yang istimewa ada. Ya, yang Rasul kita nikah disunahkan hari Jumat. Sunnah itu. Hari yang lain bagus, tapi Jumat ada keistimewaan. Jadi nggak ada yang jelek, semuanya bagus, tapi yang lebih bagus ada. Ya. Ya, orang adat jahiliyah ini kalau mau pergi, mau dagang, kadang-kadang lihat burung dulu. Pokoknya lepas burung atau kebetulan lihat burung terbang, arah mana nih? Ya, oh kanan, oh bagus, ya jalan. Oh burung kiri, oh gagal, jangan deh, ya batal. Wa 'inda Tabarani, Imam At-Tabarani seorang ulama hadis mempunyai suatu kumpulan ya kitab hadis ya. Banyak sebenarnya Imam Tabarani ya. Ada Al-Awsat di kitabnya yang sedang, Awsat itu sedang dah ya. Ada yang mungkin yang ringkas, ada yang sedang, ada yang Al-Kabir yang luas, banyak hadisnya. Begitu juga Ad-Daruqutni, Imam Daruqutni meriwayatkan sebuah hadis dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal jannah hurrimat 'alal anbiya kulluhum hatta adkhulaha. Sungguhnya surga itu diharamkan kepada para nabi dan rasul semuanya sampai saya masuk. Baru mereka boleh masuk. Wa hurrimat 'alal umami hatta tadkhulaha ummati, dan diharamkan atas semua umat sampai umat saya masuk. Ya, umat Rasulullah berapa miliar ini? Ya. Nunggunya lama enggak? Kita nggak bilang ukuran manusia lama nih ngantri. Oh, di zaman akhir zaman kita nggak bisa kiaskan.
Wa amma tafdiluhu bil kautsar, kemudian juga ada keistimewaan Nabi Muhammad, Allah berikan pada beliau kautsar. Kautsar ini telaga, ya, telaga yang diberikan kepada para nabi rasul, masing-masing punya telaga kautsar, nanti menunggu umatnya. Ya di situ. Nah, yang paling luas, yang paling bagus, yang paling indah adalah telaganya Nabi Muhammad SAW. Ya, karena umatnya yang datang juga banyak nanti. Ada perbedaan riwayat, ada yang mengatakan sebelum suratul mustaqim. Ada juga riwayat mengatakan sesudah melewati suratul mustaqim. Ya. Tapi kalau saya pribadi mungkin lebih condong kepada yang setelah siratul mustaqim, ya. Sebab disebutkan siapa yang minum nanti satu tegukan dari telaga kautsar, putus rasa lapar dan rasa hausnya. Ya. Dikatakan airnya lebih putih, lebih jernih daripada salju. Ya. Lebih putih daripada susu, lebih dingin daripada salju, lebih manis daripada madu. Man syariba minha syarbatan la yadma' ba'daha abada. Siapa yang minum satu teguk enggak bakal haus. Ya, tentu orang yang sudah melewati suratul mustaqim dong, lulus, ya. Kalau dia minum kemudian jatuh ke neraka, bisa-bisa enggak haus dia. Ya udah minum seteguk. Ya, ini nikmat Allah ini. Murkanya Allah kalah dengan rahmat dan nikmat Allah. Ya, wallahu alam. Tapi dalam riwayat hadis ulama sebutkan, ada riwayat sebutkan sebelum suratul mustaqim, ada juga riwayat sesudah suratul mustaqim. Ya. Nah, jadi sebelum masuk surga udah pada minum nih umat Islam yang bakal masuk surga. Jadi udah putus rasa lapar, hausnya. Terus masuk surga makan minum buat apa? Bukan karena lapar, bukan karena haus, tapi taladzudzan, sekedar menikmati kelezatan, bukan karena lapar. Ya. Ini hadisnya sahih. Qala sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal kautsar? Ya, kalian tahu tidak apa itu kautsar? Qulna, sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Ada adabnya mereka. Ya, Rasulullah sering pakai cara bertanya, soal jawab. Ya, apakah kalian tahu? Allah Rasul a'lam. Rasul jelaskan. Ya. Jadi lebih mengena. Dan itu sistem itu dipakai juga kan dalam pendidikan kita, ya. Lebih gampang ditangkap oleh murid dengan soal jawab. Rasulullah menjawab, innahu nahrun wa'adaniha rabbi. Itu adalah sebuah sungai atau telaga yang Allah janjikan untuk saya. Waqad sumya bil kautsar, dinamakan dengan kautsar likasrati ma'i, karena banyaknya airnya, wa idhami gadri wa khair, dan agung besarnya kadar dan kebaikannya. Inna a'tainakal kautsar. Qala al-Hafidz Ibn Katsir, qad tawatara ya'ni hadits al-kautsar min tariq tufidul qata' an katsir min a'immat al-hadis. Kata Imam Ibn Katsir, seorang hafidz hadis, ya. Hafidz ini ulama hadis yang lebih dari 100.000 hafalannya, dengan sanadnya, dengan riwayatnya, ya. Telah mutawatir hadis-hadis yang datang menjelaskan tentang kautsar, sehingga menjadi suatu kepastian kebenarannya. Hadisnya mutawatir tentang adanya kautsar. Pas ayat Al-Qur'an menyebutkan inna a'tainakal kautsar. Ya. Walaupun dalam ayat inna a'tainakal kautsar ini ulama tidak hanya mengartikan telaga kautsar. Ya, Al-Qur'an itu banyak maknanya, sisinya. Kautsar bisa diartikan al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Kautsar, katsir. Sungguh kami telah berikan kepada engkau yang Muhammad kebaikan yang banyak, bisa. Ya. Ada juga yang mengartikan adz-dzurriyyatul katsirah, keturunan yang banyak. Ada yang mengartikan begitu, ya. Sebab di akhir ayat disebutkan, fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang yang mencelamu, membencimu, dialah yang terputus, abtar, ya. Jadi mereka ketika anak Rasulullah Qasim, Abdullah, ya, meninggal, yang perempuan aja, mereka mengatakan Muhammad abtar, Muhammad udah putus. Ya, abtar itu hewan yang ekornya buntung, terputus, suatu kiasan orang itu nggak bakal punya keturunan yang nyambung, ya, karena mereka bilang keturunan dari pihak laki saja, ya, maka disebut abtar, ya. Ini hinaan kepada Nabi Muhammad, celaan, tapi Allah sendiri yang
menghandle, yang mengkanter balas. Jadi Allah katakan, sungguhnya mereka yang mencela itu yang terputus. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah sabdakan, ya, tentu semua dari wahyu Allah. Sungguhnya Allah menjadikan keturunan saya dari sulbinya Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, dikatakan juga dalam hadis, semua manusia ini bernasab kepada ayahnya kecuali anak-anak Fatimah, maka sayalah ayah mereka. Kembalinya nasab mereka kepada saya. Ya. Jadi pengecualian bahwa keturunan Fatimah itu nasabnya di aku, bahwa sayalah bapak mereka, kata Rasulullah. Ya. Sehingga Sayyidina Hasan Husain walaupun posisi nasabnya cucu, tapi Rasulullah nggak pernah bilang cucu, tapi selalu bilang anakku. Ya, ibnaya, anak saya ini. Ya. Jadi pengecualian. Sehingga kadang-kadang kalau orang yang nggak mendalami ilmu hadis atau buku-buku ahlu sunnah, kadang-kadang menuduh, ya, para habab ini bukan keturunan Nabi Muhammad. Kenapa? Dari Siti Fatimah, kan perempuan, nasab itu dari laki. Nah, dia karena nggak baca hadis. Ya, ini pengecualian hukum khusus. Ya. Wa amma tafdiluhu, adapun pengecualian kekhususian Nabi Muhammad di sorga, diberikan al-wasilah, diberikan ad-darajah ar-rafi'ah, derajat yang tinggi, wal fadilah, keutamaan. Ini kalimat-kalimat yang berbeda tapi maknanya kurang lebih lah, ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin As, ya, sahabat muda juga yang meriwayatkan lebih dari 1000 atau 2000 hadis. Ya, Abdullah bin Amr bin As. Amr bin As salah seorang panglima Islam, tapi dulunya panglima tentara kafir Quraisy, kemudian masuk Islam bareng sama Khalid bin Walid, sama satu orang lagi, kalau nggak salah tahun ke-5 Hijriah, ya, datang 3 orang. Tapi anaknya masuk Islam sebelum dia. Wah, anaknya lebih saleh, lebih ahli ibadah, lebih alim, ya. Maka disebutkan bahwa Abdullah bin Amr bin As afdal min abihi, lebih afdal dari bapaknya. Ya, Rasulullah pesan, ya Abdullah, ente taati bapak ente, harus taat pada bapak. Ya. Abdullah bin Amr bin As, ahli puasa, ahli ibadah, ahli, ya, dan dia termasuk sahabat yang banyak menulis hadis. Ya, jadi sahabat Abu Hurairah sendiri mengatakan tidak ada sahabat lain yang lebih banyak menerima hadis dari Rasulullah kecuali Abdullah bin Amr bin As. Dia ngakui. Kenapa? Karena saya hanya ngandelin hafalan, sedangkan Abdullah bin Amr dia mencatat. Ya. Zaman dulu kan pencatatan nggak terlalu banyak. Bahkan pernah ada masa-masa Rasulullah melarang sahabat menyatat. Kenapa? Supaya nggak bercampur dengan Al-Quran. Ya. Tapi ini Abdullah bin Amr termasuk sahabat yang masih catat. Sahabat menegur, ya Abdullah, ente nggak boleh begitu. Ini Rasulullah, manusia juga, kadang-kadang lagi marah, ya, kadang lagi menegur. Ente masa catat juga? Akhirnya ngadu. Ya Rasulullah, saya dibilang begini begitu, nggak boleh mencatat, semua dari catat. Dibilang uktub, kata Rasulullah, catat. Fawalladzi nafsi Muhammadin biyadi, demi Allah yang jiwa Muhammad tidak keluar dari lidah saya kecuali yang kebenaran. Mau dalam keadaan marah kayak Rasulullah bagaimana, tetap yang keluar wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya. Jadi ada pernah Rasulullah melarang, tapi juga pernah juga Rasulullah menyuruh sahabat mencatat. Ya. Di sini Rasulullah sabdakan, idza sami'tumul muadzin, kalau kalian mendengar tukang azan berazan, maka ucapkanlah seperti ucapannya tukang azan, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Ada riwayat hayya 'alas shalah juga kita jawab. Tapi riwayat yang lain la haula wala quwata illa billah. Ya, ulama sering menggabungkan hayya 'alas shalah, dia jawab hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Dua-duanya dipakai, ya. Tapi kalau kita milih la haula udah enggak apa-apa, cukup, ya. Kemudian bersalawatlah kalian kepada saya, artinya setelah menjawab adzan, tsumma shallu alayya, kemudian bersalawatlah kepada saya, fa innahu man shalla alayya salatan wahidah, sungguhnya orang yang bersalawat kepada saya satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah akan membalas dengan 10 rahmat. Tsumma sallallahu alil wasilah, kemudian mintalah kepada Allah untuk saya al-wasilah.
Apa itu wasilah? Rasul jelaskan, fa innaha manzilatun fil jannah. Sungguhnya wasilah itu adalah suatu kedudukan di surga, la tambaghi illa li'abdin min ibadillah. Tidak pantas mendapatkannya, ya, kedudukan itu kecuali hanya satu orang di antara hamba-hamba Allah aja. Wa arju an akuna anahu, dan aku berharap sayalah orang itu yang mendapatkan satu posisi al-manzilah ini, al-wasilah. Faman sa'alallah lil wasilah, siapa yang memohonkan kepada saya al-wasilah itu, halat alaihi syafaat, dia berhak mendapatkan syafaat saya. Ya, jadi tiap adzan kalau kita jawab minta Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatul qa'imah ati sayyidana Muhammadanil ya wa syarafa darajatal aliyat rafi'u al maqam al mahmud alladhi wa'ada ya arhamar rahimin. Itu lebih lengkapnya, ya. Kalau kita minta al-wasilah aja udah cukup. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma a'ti sayyidina Muhammad al-wasilah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Cukup dah, dapat syafaat. Ya, kalau yang lebih lengkap, wa darajatar rafi'u wa ab'adhul maqam al mahmud alladhi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad. Tambah lagi rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali, ya. Dikatakan siapa yang melazimi rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali tiap adzan, ditulis dia sebagai anak yang berbakti. Walaupun dulunya dia durhaka, tapi dia tetap baca, Allah rubah posisi dia orang yang durhaka menjadi anak yang berbakti kalau dia rajin baca itu, ya.